Agak dah kok. Siap. Selamat datang di Basa-basi hari ini. Selamat siang hari ini karena di sini siang, entah di tempat Anda siang atau malam terserah Anda, tapi di sini tetap siang. Kami di sini saya Junda Muhammad Asafi bersama rekan saya Amil. Ini ingin berdiskusi atau berbincang-bincang dengan kedua teman saya yang satu kampus atau satu perjuangan. Untuk lebih lanjut kita perkenalan dulu dengan teman-teman kita. Halo, perkenalkan nama saya Taifatul Fikia. Saya dari Bisnis Digital. Saya Muhammad Iftarus Soimin dari Bisnis Digital. Wah, semangat sekali ya Mas Soimin ini. Sangat semangat. Sangat bergairah lah untuk hari ini. Oke. Sebelum berbincang-bincang, kita di program atau konten ini kita namakan Babasi karena hanya berisi tentang basa-basi. Kita mulai lebih dahulu tentang kita akan berbincang dengan masalah bisnis mereka yang bangun dari awal hingga sekarang, yang terus membuat mereka hidup sampai sekarang, bersemangat hidup sampai sekarang untuk berkuliah, bersemangat. Kita jangan lebih lama lagi untuk intro. Kita langsung tanyakan saja kepada Mbak Fikia dulu. Mbak Fikia. Iya, gimana? Awalnya ini Punya plan bisnis apa Mbak Fikia? Jadi saya ini memiliki planning bisnis bakso aci ya. Ceritakan Mbak Fikia itu kenapa milih bakso aci untuk dibisniskan? Oh, gini ceritanya kan dulu pernah pesan bakso aci kan di online shop, terus habis itu kok suka, terus lama-lama saya pesen terus. Jadi saya inisiatif untuk buat produk sendiri tuh. Nah, nantinya saya akan pasarkan di marketplace dan tapi sebelum itu saya akan pasarkan di sekitar dulu. Mbak Fikia itu buat sendiri, adanya buat sendiri apa beli dari bisnis orang? Pengennya sih buat sendiri, makanya saya di sini tuh lagi cari rasa yang cocok untuk dipasarkan gitu. ini untuk berjalannya bisnis ini atau dengan sendiri atau dengan keluarga atau tim dari teman-teman? Pengennya sih sendiri. Tapi ini sekarang masih ada tim. Oh, ini belum jalan, baru ya, plan. berarti ya. Iya, baru plan. Plannya sendiri. Berarti kedepannya lebih mikir bahan-bahan sendiri dulu ya. Iya. Jadi baru mau menyiapkan bahan-bahan yang kalau sudah siap bisa dipasarkan gitu. Untuk targetnya ini ke berdiri sendiri satu tempat atau lebih ke sistem COD? Maksudnya tempatnya atau apa? Ya, tempat untuk penjualan atau lebih ke Pas time apa langsung COD sama orang? ya. Oh gitu. Jadi tempatnya itu pengennya itu di rumah terus bisa COD. Pengennya sih menyebar luas seluruh Indonesia kan ya. pengennya Tentunya. Berarti di rumah dulu ya Pak? Iya, sementara di rumah dulu tempatnya, tapi Nanti kalau ada yang mau pesan bisa Iya. antar gitu. iya bisa gitu. Terus bisa dititipkan ke warung-warung lah, terus ke supermarket, itu kan juga bisa. Berarti itu dalam bentuk mentah apa matang? Rencananya sih frozen food mentah gitu. Frozen food ya. Kalau gitu berarti lebih pembuatan adonannya saja. Pembuatan adonannya saja Iya ya, sama bumbu. sama bumbunya. Tapi dipisah gitu ya. Iya. Nah, untuk Mas Soimin, ini bisnisnya apa Mas? Oke, terima kasih sahabat Gabrul. Apa tadi? Babasi. Basa-basi pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara. Saya ingin bercerita tentang usaha. Saya pelaku, kebetulan background petani ya.
anak desa, pelaku usaha peternakan semi modern. Jadi konvensional semi modern. Jadi di kami peternakan saya konsep ala Jepang. Jadi masalah pakan, masalah tempat kandang itu saya konsep sedemikian rupa untuk menghasilkan peternakan yang berkualitas. Untuk isi peternakan itu sendiri itu dari hewan apa? Kebetulan sampai hari ini saya baru di kambing, di domba dolper. Tahu domba apa ya? Kalau orang Jawa, ya kalau istilahnya wedhus gibas. Oh iya. Jadi itu cocok untuk bahan sate. Biasanya di sate Banyurip, di sini pakai domba itu, pakai domba gibas. Perbedaan peternakannya Mas Soimin sama yang lainnya itu apa? Ya, sangat menarik. Jadi perbedaan saya dan peternak-peternak lain di desa yaitu bank pakan saya siapkan saya fermentasi, saya buat silase. Jadi tidak khawatir masalah pakan untuk ternak. Jadi saya kumpulkan, punya bank pakan di lahan ya lumayan lebar sih, ada kurang lebih 1 hektar. Saya tanemin bank pakan, dan setelah musim panen pakan saya buat silase seperti itu. Di fermentasi. Kalau yang pertaniannya Mas? Kalau pertanian kebetulan saya belum berkecimpung banyak sih. Saya masih aktif di kampus, jadi untuk tenaga saya masih belum mampu, karena ya di lingkungan saya pertanian masih berat, masih kayak orang-orang kampung pada umumnya, kayak orang desa ya bawa cangkul, terus berangkatnya pagi sampai sore. Yes, pada umumnya ya berarti. Nah ini berarti sangat jangka panjang ya untuk bisnis ini. Insya Allah kalau Tuhan memberkahi, pasti saya niat dan positif pengen sampai panjang, karena ya sangat relevan, sangat tepatnya itu pas, karena lingkungan sangat mendukung, potensi pertaniannya melimpah. Jadi dari hasil pertanian, contoh bonggol jagung, bonggol kedelai itu bisa saya olah, saya chopper, terus saya buat silase ataupun fermentasi sampai untuk memenuhi kebutuhan pakan selama katakanlah 2 bulan sampai 3 bulan seperti itu. Kalau boleh tahu Mas Soimin pakai strategi kayak gini dari kapan? Saya berangkat berpeternak ini ya karena hobi, terus kebetulan dapat modal lumayan, jadi ya inisiatif, wah ketimbang uang ini saya buat untuk jajan dan ngopi, jadi saya berinisiatif untuk buat tabungan lah untuk kebutuhan yang lumayan banyak, ntar saya jual kayak gitu. Ini sudah menghasilkan apa Mas dari bisnis Anda Mas? Alhamdulillah, saya HP ini juga hasil dari ini berarti HP, laptop. Saya jual dari domba tersebut. Jadi kebetulan waktu itu punya kenalan, terus beliau menjualnya lumayan jauh, jadi beli di saya harganya stabil. Beliau mencukupi, beliau supplier daging kambing ke Jakarta dan Jogja. Jadi ini apakah udah ada pesanan dari luar Jawa atau masih di dalam luar Jawa? Ya kalau jualnya kan saya lewat tengkulak ya, jadi nggak jual sendiri ya. Jadi ada yang ngambil. Istilahnya saya punya teman, beliau juga ngasih
ngasih bahan apa untuk anakan gitu. Iya. Saya ambil di beliau, terus kalau sudah 4 bulan 6 bulan 5 bulan 6 bulan saya diambil beliau, sudah siap potong. Untuk sekarang berapa ekor Mas yang sudah Kalau sekarang di ternak yang sekarang? di saya ya, kebetulan saya juga kerjasama dengan BUMDes. Jadi saya kemarin dapat domba itu yang besar-besar itu, domba dober ya istilah itu, dapat 3. Terus domba ekor gemuk dapat beli 2. Terus sama kambing kalau orang Jawa namanya kambing Jawa apa namanya ya, Jawa Beringin. Kok Beringin sih? Jawa Pak? Domba teks. Ya, bukan teks apa? Yang penting itulah ya. Ya, itu. Saya lupa. Ya, yang penting itu. Nanti dicari Google atau Iya, cari. boleh. Yang ingin saya share di sini ya, strategi itu kalau dapat peluang atau modal lumayan jangan dibuat untuk foya-foya, untuk ngopi, cuma mabar di warung ya. Jadi dari kami pengen sharing masalah itu. Kalau punya modal, cobalah searching. Saya juga belajar silase sama fermentasi itu dari YouTube. Bukan saya sekolah mulu kayak gitu, buatan. Berarti nggak turun-temurun ya? Enggak. Ya, inisiatif Ya, sendiri. ini berarti Inisiatif, lebih ke berarti inisiatif inisiatif sendiri, cari tutorial sendiri, untuk semangat sendiri, untuk kebutuhan sendiri. Nah, ini bagus untuk dicontoh teman-teman, Probasi. Ini karena jarang sekali anak muda yang ingin usaha sendiri tanpa bantuan dari saudara-saudara ataupun orang tuanya, untuk bahkan bisa membantu orang tuanya. Nah, lanjut dari pembahasan ini, apakah untuk sekarang untuk Mbak Vicky ya? Iya, gimana? Kembali lagi ke Mbak Vicky ya, ini strateginya lebih ke hanya untuk memasarkan ke retail atau ke sosmed, atau ada tambahan strategi lain? Strateginya sih pengennya sih Untuk bakso aci ya ini ya? lebih luas ya. Jadi selain dipasarkan di kalangan rumahan, saya juga pengennya tuh lebih luas untuk seluruh Indonesia itu. Tapi cara pemasarannya saya lagi mencari untuk yang cocoknya seperti apa gitu. Berarti yang dijual di Jawa itu berbentuk frozen itu, Mbak? Iya, emang bentuknya frozen, dari rumah itu bentuknya Berarti frozen. langsung matang nggak ada? Nggak ada, itu bentuknya frozen. Rencananya sih seperti gitu. Ya. Untuk apakah untuk membuat bisnis ini apa kuliahnya apa terganggu, atau malah lebih semangat untuk kuliah dan sambil bekerja ini? Pastinya sih lebih semangat. Soalnya kita sebagai mahasiswa nih bukan hanya membebankan orang tua saja kan, pastinya kita bisa mencari usaha ini sendiri tuh sudah alhamdulillah banget untuk membantu perekonomian orang tua gitu. Semoga berhasil lah ya untuk Iya, kedepannya. Untuk plan bisnis Mbak Vicky. Iya. Pembahasannya sangat daging ya, padahal cuma bahasa basi. Untuk apa namanya ini, strategi lebih ke dalam. Untuk apakah Mbak Amil ada tambahan untuk kedua strategi ini atau? Saya mau tanya pada Kak Soimin tentang tantangan apa yang pernah dialami. Pernah apa Oke, tidak? terima kasih Mbak Amin. Kalau problem atau tantangan saya mengelola peternak ini banyak sekali. Kadang problemnya ya, saya sudah semangat di budidaya, di hari H penjualan harga keserang menurun ya. Ya itu Sering ya, terjadi. tentang- Ya itu tentang- problem itu. Saya masih cari solusi. Gimana sih kalau di bulan
di bulan penjualan pasti harga kok mendadak turun. Itu yang salah tengkulaknya apa yang membuat harga gitu. Problemnya di situ. Dan yang kedua problem pasti kalau budidaya ternak itu di bank pakan. Kalau kita belum bisa memformulasikan pakan yang sangat efektif di budidaya tersebut juga ngaruh masalah penggemukannya, kadang penyakit gampang menerjang itu juga problem. Nah, untuk masalah penyakit kemarin kan ada banyak kasus penyakit hewan kemarin apa namanya? PMK. Ya, itu PMK. Apakah sangat pengaruh untuk harga dan apakah untuk daging-dagingnya? Ya, kebetulan kalau PMK itu nyerangnya di budidaya ternak sapi. Sapi saja. Jadi alhamdulillah kambing belum ya sejauh ini saya belum dengar masalah kambing keserang PMK. Semoga saja Iya. tidak ya. Tapi ada Mas yang penyakit seperti kebakar. Kulitnya itu terbakar. Ya kayak PMK tapi bukan PMK. Itu biasanya kesalahan di perawatan, tidak ada kan kalau di saya itu tiap 2 minggu pasti saya mandiin. Ternak itu saya mandiin, saya kasih sampo, tapi pakai sokin ya, dirawat berbangun ya, ya? Sendiri ya? seperti anak sendiri, betul. Anak padahal belum punya anak, Iya. jadi kambing jadi Ya, jadi ya temen juga bisa, kadang temen curhat, Iya. itu yang dengerin juga kambing kadang-kadang kayak gitu. Gabut ya Mas? Iya. Kadang peternak juga bahkan pelihara hewan itu tempat curhat Iya. curhat kita. Ya itu kalau sejauh saya tahu Mungkin ternak Mas ini pengaruh. udah paham bahasa kambing ternyata kalau udah Oh, curhat ini. sangat paham. Gerak-geriknya sangat paham. Iya. Oh ini pengen istilahnya Pengen ngelak makan, ya. iya. Pengen minum itu gerak-geriknya saya tahu. Terus mau pengen makan itu saya Sudah peka ya? ya sudah peka. Lebih, Karena iya. ada chemistry-nya, Iya, ada lama. chemistry-nya sama Lama memelihara Kambing, tersebut iya. sampai paham ya. Ya, tapi kan Chemistry, ikatan batin. ya Harus kalau paham sih. iya, kalau domba kan tidak sampai menyampaikan kalau Iya. lapar ngomong lapar tidak Sampai- kan ya. Tanpa menyampaikan kita yang Iya, takut. kita yang kabur, Iya, takut. kita yang takut. Punya isyarat sendiri. Ya, dia pakai isyarat. Oh, Tapi ini pengen makan. untuk di pedesaan apakah ada mangsa atau lebih ke lebih ke ancaman bagi hewan tersebut ada nggak, atau ke ya bukan ancaman, lebih ke stres atau ada tantangannya gitu? Kalau di perkampungan sih enggak sih. Yang bahaya itu nyamuk. Kadang Ya nyamuk. kalau saya dikasih tahu orang tua itu sering-sering, kalau orang Jawa istilahnya itu kasih bediang atau kasih kehangatan lah, kasih api dihangatin samping kandang atau depan kandang. Cuma ya kalau bicara target ke depan ya, planning ke depan, saya masih belum berani untuk 100% modern punya Karena peternak kan modern, karena ya modalnya lumayan besar juga. Terus kalau di modern pasti maksudnya di fattening, jadi penggemukan, dan kalau breeding belum berani saya. tapi udah ada rencana ini kan ke pemasaran ke digital kan? Itu makanya saya sangat respect klik dan relate dengan kejuruan saya bisnis digital. Saya bisa memasarkan hasil dari ternak, saya promosikan di digital. Udah pernah Media sosial. Mas? Sampai saat ini belum sih, masih planning ke depan, tapi masih belajar banyak di bisnis digital. Gimana sih cara mempromosikan yang menarik di digital? Ya, Nah itu seperti guys, kelebihan bisnis digital. Iya. Apalagi kampusnya di ITB Tuban. Ya. Nah nanti ketemu dosen-dosen yang cerdas, bagus, lebih seru. Nanti ayo kita join aja di sini. Oke, jangan lupa daftar di sini di bawah. Oke.
Ini pembahasan terakhir untuk keduanya. Ini kedepannya setelah kuliah atau setelah kuliah lebih melanjutkan ke produknya atau lanjut ke jenjang S2? Untuk Mbak Vika dulu lah. Rencananya sih pengennya sih habis kuliah langsung terjun gitu. Tapi ya terjun bisnis ini. Tapi kalau bisa disambi sama kuliah S2 sih juga gak apa-apa. Kalau ke S2 sih belum kepikiran sih, tapi kalau habis kuliah terjun ini sih udah punya planning gitu. Berarti S2 Yang penting punya tujuan Iya. ke depan. Iya. tujuannya, tapi S2 diganti menikah atau lebih ke produk dulu? Gak perlu dibahas deh kayaknya. Untuk Mas Amin, lanjut. Planning ke depan pasti ya berharap lebih baik dari hari ini. Jadi lebih update terus masalah S2 apa S3, S4, S5 saya enggak ya Sampai profesor. masih ya harapannya tetap yang terbaik lah untuk ke depan. Ini terima kasih lah. Semoga keduanya bisnisnya berjalan Amin. lancar. Amin. Lanjut ke cita-citanya, cita-cita tercapai. Amin. Orang tuanya bahagia. Bisnis Kita plan-nya misalkan ya. Capai, terwujud. Bagus-bagus lebih bisa membuka lowongan kerja untuk teman-temannya lah. Wah, itu Nah, Semoga aja. sangat diperlukan Iya, sangat khususnya di daerah saya juga perlu banget. Apalagi kan Wow, di apa? daerah Mas Soiman kan masih banyak anak muda yang Iya. belum dapat Ya, ini. insya Allah itu sangat ya, diharapkan sih. Baik, terima kasih kepada Mbak Vika dan Mas Soimin. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Babasi. Iya. Oke. Oke, selamat tanggal. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.